Kalau bicara mengenai hasil dari pilkada serentak, ini saya memang tidak pernah bosan untuk mengawali bahwa ini merupakan hasil dari quick count, dari hitung cepat. Untuk bagaimana nanti angka sebenarnya, kita memang masih menantikan dari penghitungan berjenjang yang dilakukan oleh pihak KPU di berbagai daerah. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita lihat, karena memang sudah banyak pasangan calon ini yang melakukan selebrasi, yang sudah mengumumkan kemenangannya. Bahkan juga ada yang yakin bahwa kemenangannya diperoleh dengan satu putaran saja. Meskipun begitu, kita lihat yang menjadi fokus utama kita adalah apakah memang masih kuat, masih bergigi Jokowi efek ini kalau kita melihat pengaruh-pengaruhnya di berbagai daerah. Karena ternyata terutama di daerah-daerah strategis, daerah-daerah besar, pasangan calon yang diusung koalisi Kim Plus dan juga mendapatkan restu ataupun endorse begitu istilahnya dari mantan Presiden Jokowi ternyata mampu melaju kencang. Suaranya yang diperoleh adalah begitu banyak. Kecuali, ini ada keanehan juga, kecuali di Jakarta. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya curiganya, ini narsum saya yang satu ini lagi pening, lagi pusing, Bang Ruhut Sitompul dari PDIP. Selamat malam Bang Ruhut. Selamat malam. Lagi pening nggak Bang Ruhut? Enggak. Karena PDIP kan banyak nih calon-calonnya kemudian yang gagal melaju, termasuk Jawa Tengah yang dibilang kandang banteng. Enggak? Iya. Mas, yakin semuanya masih smooth-smooth aja? Kita masih semut kok. Oke, nanti dibahas lebih lanjut. Baik, dan juga sudah hadir di samping saya pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Profesor Ibnu Hamad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ibnu. Ya. Baik, dan juga sudah terhubung secara daring para narasumber lainnya yang akan memberikan pandangan juga, pakar ilmu politik Universitas Airlangga yaitu Profesor Kacung Marijan. Selamat malam, Prof. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam semuanya. Baik, selain Prof. Kacung Marijan juga sudah hadir secara daring. Ini merupakan Sekjen Projo yang juga nanti akan menjelaskan kepada kita sebenarnya seberapa kuat pengaruh Jokowi hingga saat ini. Faktor ketokohannya. Ada Pak Handoko selaku Sekjen Projo. Selamat malam Pak Handoko. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam semuanya. Baik, dan juga ada Pak Furkon Amini M. Chan selaku Ketua DPP PSI yang juga bergabung dalam forum ini. Selamat malam Pak Furkon. Selamat malam Mbak, selamat malam semua pemirsa. Baik, nah ini kita ingin dengarkan terlebih dahulu dari Bang Ruhut yang tadi saya pikir sih pening karena banyak juga calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan terutama di berbagai daerah-daerah strategis, kota-kota ataupun juga provinsi yang besar. Ini kemudian kalah Bang, keok dari wakil-wakil yang diajukan oleh koalisi Kim Plus ini ataupun juga yang dapat restu dari Jokowi. Bang Ruhut. Iya, jadi saya hanya bisa mengatakan begini. Kalau memang yang sudah di TO itu bukan hanya Jokowi efek. Perangkat yang ingin menyelamatkan muka Jokowi itu yang bergerak. Apa ini? Apa yang dimaksud perangkat menyelamatkan muka Jokowi? Ya. Kenapa kok harus ada perangkat seperti itu? Perangkat apa itu? Saya kebetulan juga turun. Kebetulan di tempat saya kan bukan yang di TO. Ya. Kami menang. Ya, kami menang. Tapi di tempat-tempat yang seperti dikatakan, walaupun perangkat juga mau mencoba bermain, nyatanya di DKI kami menang. Oke, yang Abang katakan di Jakarta nih ya, DKI Jakarta. Oke, kita menang. Di TO ini menjadi target operasi dari iya kan, tim. Apapun kan, ini kan sudah bicara etika. Oke. Ya. Saya kadang-kadang memang sahabat saya Jokowi ini, ya, berdarah dingin juga. Apa Bang, berdarah dingin? Oh, kenapa enggak berdarah dingin? Sadis loh. Bayangkan, berdarah dingin. Di mananya berdarah dinginnya tuh di mananya? Bayangkan, ini etika loh. Dia presiden 2 periode dan kami yang mendukung. Ya, oke lah, secara kepartean. Tapi secara pribadi, saya ingat sekali, siapa yang nggak tahu saya dulu bagaimana dengan Pak Jokowi? Saya sangat dekat dengan beliau. Saya bagaimana kalau waktu lagi berdua dengan beliau di istana, sampai malam ngobrol politik, bahkan Pak Jokowi mengatakan, abang ini guru politik saya, dia panggil saya abang. Baik. Tahu di gedung, yang mirip oval itu ruangannya, di luar tahu siapa yang jaga. Komandan Pas Pampres, namanya Andika. Andika loh. Ya, bagaimana Andika itu semangat Sabta Marga, Sumpah prajurit sebagai seorang Kopassus, komandan Pas Pampres, ya, beliau menjaga. Apa tidak berdarah dingin? Di mana etikanya? Saya
melihat dari Kalimantan, saya kerja, saya juga dapat tugas untuk Kalimantan, tapi saya lihat TV, dia bagi-bagi kaos loh untuk memenangkan calon yang tadi dikatakan Jokowi efek itu. Dan seperti yang saya katakan, perangkat di sekelilingnya apa nggak bermain? Yang tahu nggak enak nanti seujon. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Baik, Abang sampai di situ. Kalau Abang bilang tanyakan pada rumput yang bergoyang, nggak usah Bang, nggak usah nanya rumput malam-malam, nggak usah. Kita langsung nanya sama Pak Handoko selaku Sekjen Projo. Siapa kemudian yang disebut ini? Apakah memang ada Pak Handoko perangkat-perangkat tadi yang mendukung? Dan kalau ini saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut, menyelamatkan muka Jokowi di pilkada serentak ini. Silakan Pak Handoko. Ya, saya tidak perlu berspekulasi atau menanggapi Bang Ruhut tuduhan bahwa perangkat segala macam. Tetapi ada fakta politik bahwa Pak Jokowi ini presiden yang memang dicintai oleh rakyatnya. Sampai akhir jabatannya approval ratingnya sangat tinggi. Kemudian beliau ini akhirnya mau tidak mau memang menjadi panutan bagi rakyatnya, dan kedekatan beliau dengan rakyatnya tentu itu memberi pengaruh besar kemana Pak Jokowi memberikan dukungan, pasti itu juga akan memberikan pengaruh. Jadi saya pikir terlalu mengada-ada kalau kemudian ketika faktor Pak Jokowi yang memang begitu luar biasa, begitu berpengaruh di masyarakat, kemudian dibelokkan menjadi sekedar ini ada perangkat yang begini. Saya pikir enggak begitu. Tapi ada fakta politik, kita nggak bisa mengingkari bahwa memang faktor Pak Jokowi, misalnya kemarin Pilpres, ya kan, Pilpres faktor Pak Jokowi besar sekali. Begitu rakyat memahami bahwa Pak Jokowi condong dan mendukung Pak Prabowo, ya rakyat ngikutin. Kemudian demikian juga terjadi ketika pilkada. Ini karena apa? Karena memang faktor Pak Jokowi yang sangat dicintai rakyatnya. Itu saja. Jadi saya pikir apalagi posisi sekarang Pak Jokowi sebagai warga negara yang bukan presiden lagi, ya beliau juga punya hak untuk kemudian menyuarakan aspirasi politiknya, berkampanye segala macam, nggak ada masalah. Dan itulah ini menunjukkan memang figur Pak Jokowi ini sangat mempengaruhi keputusan politik rakyat. Sehingga kita bisa melihat bagaimana misalnya di Jawa Tengah kemudian yang sekarang jadi rame, ternyata kemudian pilihan dari dukungan dari PDI Perjuangan tidak mampu memenangkan pasangan Andika dan Hendi. Padahal di kandang banteng, begitu ya Pak Handoko? Ya, saya pikir juga tidak perlu kita mempersoalkan misalnya kenapa kok dukung si A, si B, ya kita semua tahu di politik ada kepentingan-kepentingan, ada aspirasi, ya nggak harus selalu kemudian bahwa karena dulu adalah komandan pas pampresnya sehingga harus didukung, ya nggak begitu juga gitu loh, gitu Mbak. Baik. Ya jadi harus kita akui itu fakta politik yang kita susah, ya memang keadaannya seperti itu. Baik, gitu, Mbak. Baik, Prof. Kacung Marijan, apakah memang seperti itu, Prof. Kacung? Sebegitu besarnya penerimaan masyarakat kepada mantan Presiden Jokowi, sebegitu cintanya sehingga ketika kemudian berbicara Pak Jokowi ini dituruti, inilah calon yang saya dukung, inilah calon yang saya endorse, kemudian semua masyarakat akhirnya memilih itu, tidak semua tentunya, mayoritas, sehingga kemudian kita lihat calon-calon yang didukung oleh Pak Jokowi ini bisa melaju, termasuk mungkin kita bicara Jawa Timur, Prof. Marijan. Sebagai presiden 2 periode, apalagi baru selesai, tentu saja Pak Jokowi punya pengaruh. Nah, tetapi bagaimana pengaruh itu bekerja, itu saya kira juga tergantung pada konteks daerah masing-masing. Bagaimana bekerjanya mesin politik, penggunaan resource masing-masing daerah, ketokohan calon yang ada itu juga berpengaruh. Misalnya Jawa Timur ya, Pak Jokowi jelas ada, tapi menurut saya tanpa Pak Jokowi cawe-cawe di Jawa Timur pun Bu Kofifa akan menang. Karena memang ketokohan Bu Kofifa memang sangat besar. Dan ini berbeda dengan di Jakarta. Ya, di Jakarta itu adalah pemilih bagian besar kritis, karena itu ya sangat wajar kalau misalnya Pak RK, Pak Karno itu
punya pemilih yang cukup besar, apalagi di situ ada Pak Anies juga gitu loh. Jadi dan lagi Pak Jokowi juga sedikit sekali masuk ke Jakarta. Kalau Jawa Tengah kan sampai turun ya, sampai turun lapangan, apalagi di Solo tempat Pak Jokowi sendiri, sehingga wali kota Solo pun juga jatuh pada pilihan yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi ini tergantung pada satu resource yang dipakai, artinya bagaimana juga pekerjaan mesin politik pendukung ya, dan ketokohan dari itu. Jadi ini tidak sama pengaruh Pak Jokowi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Suaranya terputus tiba-tiba. Apakah memang tiba-tiba di mute? Halo? Halo ya? Sudah dengar? Halo? Oh, saya nggak dengar itu. Halo? Suaranya Putri yang hilang. Baik, baik kalau gitu. Prof dan juga para narasumber lainnya, kita akan jeda sejenak. Sepertinya ada masalah komunikasi kami dengan juga para narasumber yang bergabung secara daring. Nanti kita akan perbaiki. Setelah nanti kita jeda, kita akan kembali, kita akan bahas. Termasuk nanti kita akan minta bagaimana pandangan Bang Furqon melihat pengaruhnya di Jawa Barat. Apakah juga cukup kuat? Apakah memang kemenangan dari pasangan calon di Jawa Barat ini berdasarkan dengan endorsement yang diberikan Jokowi? Dan kenapa Prof Ibnu ini kok nggak berlaku di Jakarta? Kenapa nih Bang Ruhut? Saya tahu Bang Ruhut sudah mau menimpali tadi Bang Handoko bilang. Tapi tahan dulu, kita jeda sejenak, bikin adem dulu, kami kembali saat lagi. Yang saya sempat singgung tadi sebelum jeda, di mana Jawa Tengah yang disebut sebagai kandang banteng, ternyata PDIP gagal mengantarkan pasangan calon gubernur yang diusungnya untuk bisa meraih suara tertinggi. Versi hitung cepat tentunya. Kita masih menunggu bagaimana hasil penghitungan berjenjang dari KPU. Kalau tadi Bang Ruhut mengatakan hal yang seperti itu ini karena Jokowi memiliki perangkat tersendiri. Tapi tadi kita sudah dengarkan bagaimana Pak Handoko juga memberikan informasi pandangan kepada kita bahwa itu murni dari penerimaan masyarakat, ketokohannya yang begitu kuat. Nah, tadi saya sempat Prof Kacung Marijan tidak mendengar bagian-bagian terakhir di mana Prof Marijan ini memberikan pandangannya. Silakan untuk dilanjutkan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan menuju ke narasumber lainnya, Prof. Silakan. Nanti tadi saya katakan bahwa bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah presiden 2 periode, apalagi baru turun, jadi pengaruhnya tentu saja masih kuat gitu. Tetapi bagaimana bekerjanya pengaruh itu di masing-masing daerah sangat tergantung pada satu ketokohan yang ada, ketokohan yang didukung, kemudian juga bekerjanya mesin politik dan pemanfaatan resources yang ada, itu berbeda. Misalnya di Jawa Timur, tanpa Pak Jokowi turun pun, cawe-cawe pun bukan juga akan kuat dan bisa menang gitu. Tetapi di Jakarta, karena memang pemilihnya kritis, ya, apalagi juga di situ Pak Anies juga turun, saya kira pengaruh Pak Jokowi kan tidak cukup kuat, sehingga kita lihat Pak RK yang didukung oleh Pak Jokowi kalah dibandingkan dengan calon dari PDIP, calonnya Bang Ruhut tadi itu. Jadi itu tergantung pada masing-masing daerah gitu, tidak bisa disamakan satu sama lain. Dan di Sumatera Utara juga demikian gitu. Bagaimanapun juga ketokohan menantu Pak Jokowi itu selama beberapa tahun terakhir ini cukup besar, juga pekerjaannya mesin politik dan resources, pemanfaatan resources juga besar. Gitu. Demikian Kak Putri. Baik Prof, banyak variabel penentu memang dan di daerah-daerah ini berbeda satu sama lain. Kita menuju ke Bang Furqon juga, bagaimana kalau tadi Prof Marijan sudah menyinggung bahwa adanya mesin politik yang bekerja, kemudian juga pemanfaatan resources, tidak semata-mata kemudian hanya mengandalkan nama Pak Jokowi belaka. Tapi kalau dari pengamatan Bang Furqon, bagaimana melihatnya selama ini? Mesin-mesin politik yang dibawa oleh Presiden Jokowi untuk bisa mengantarkan para calon yang di-endorse-nya ini meraih kemenangan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya kira publik mungkin mudah-mudahan masih ingat, 2 minggu lalu saya juga bicara di Apa Kabar Indonesia Malam bahwa teori kandang banteng itu sudah nggak berlaku sebenarnya. Saya menegasikannya pada saat itu dengan Taman Raya Jokowi. Justru yang berkembang saat ini adalah Taman Rayanya Jokowi. Dan apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu terkonfirmasi hasilnya, tervalidasi pada hasil pemilu pilkada kali ini, di mana nyaris yang tadi semua disebut kandang banteng sudah berguguran bantengnya, ya Jawa Tengah, ya Jawa Timur, atau Sumatera Utara, atau daerah manapun. Dan itu tidak hanya semata-mata pemilihan gubernurnya, di pemilihan kabupaten kotanya nyaris mayoritas kandidat-kandidat dari PDIP juga
berguguran. Jadi saya kira ini adalah senjakalanya PDIP, Mbak. Ini adalah era baru Indonesia ke depan, di mana PDIP tidak akan lagi bisa mendominasi politik Indonesia secara sepihak. Karena apa? Karena publik juga jenuh sebenarnya dengan apa yang ditampilkan oleh, mohon maaf ya, kejumawaan Ibu Megawati, pimpinan PDIP, yang sebenarnya sudah nyaris seumur hidup memimpin partai. Ya kan, yang seharusnya sudah ada demokratisasi. Nah, kita ketahui pada hari ini polarisasi politiknya kan memang berkembang ketika kemudian Jokowi menjadi satu kutub tersendiri dalam politik Indonesia. Itu fakta ilmiah, fakta konkret yang nggak bisa ditolak. Jokowi telah menjadi sesuatu di dalam khasanah politik Indonesia. Tidak bisa diingkari. Pengingkaran terhadap hal tersebut itu denial namanya. Ya, kita ketahui ya, denial itu semacam defense mechanism ya, mekanisme pertahanan psikologis di mana orang tidak mampu menerima kenyataan. Memang kenyataannya pengaruh Pak Jokowi itu sangat tinggi, bahkan dunia mengakui, nyaris rekor dunia, pemimpin di dunia di akhir masa jabatannya 80% approval ratingnya. Dan tentu saja approval rating itu berefek ketika digunakan untuk mengendorse kandidat tertentu. Bahwa kemudian orang mempertanyakan, kok mantan presiden harus turun endorse sih? Siapa bilang turun? Pak Jokowi memang dari dulu tidak berjarak untuk membantu proses demokratisasi di Indonesia. Pak Jokowi terbiasa turun belusukan ya, bahkan tidak juga sungkan-sungkan masuk ke daerah-daerah yang sangat tidak biasa sebenarnya bagi presiden-presiden sebelumnya. Jadi Mas Fulkon. Jadi saya kira Pak Jokowi telah membuktikan juga dirinya sebagai pemimpin 2 periode, tapi sekaligus jejak kepemimpinan Pak Jokowi itu masih sangat bisa dimaksimalkan oleh bangsa Indonesia untuk membangun bangsa ke depan. Baik, kita ke Bang Ruhut terlebih dahulu sebelum ke Prof. Hipno. Tidak ada lagi kandang banteng, yang ada Taman Raya Jokowi. Bahkan ini disebut oleh Bang Fulkon tadi, senjakalanya PDIP karena publik jenuh dengan apa yang ditunjukkan oleh pemimpin dari PDI Perjuangan. Bang Ruhut. Itu kan kata si Fukron. Kan? Kata si Fukron. Lupa, baru hitungan, baru loh. Kami menang hat-trick. Hat-trick. Pesta demokrasi. Selama reformasi, belum ada partai. Dan kebetulan saya pernah di partai-partai itu. Golkar, saya pernah di Golkar. Menang sekali, ibarat layang-layang putus. Lambai ke Tanah Medan. Partai Demokrat. Menang sekali, saya juga di situ loh. Ya, saya juga di situ. Putus. Karena itu kalau orang bilang saya kutu loncat, saya ketawa. Saya tinggalkan Golkar, saya tinggalkan Demokrat dikala mereka menang. Nah, itulah Ruhut. Tadi tidak setuju perangkat. Siapapun yang namanya mantan presiden kemana pergi, ada perangkat. Itu undang-undang, saya ahli hukum. Semua presiden itu kalau keluar, presiden manapun, mau Pak SBY, Ibu Mega, ya Pak Jokowi, ada perangkat. Tapi disinilah kenegarawanan seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Seorang ibunda yang sangat kami cintai, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Pengaruh, mereka masih sangat berpengaruh. Tapi mereka tahu, jangan sampai perangkat ikut nanti. Mereka tenang, duduk, menonton TV, melihat perkembangan. Ini cawe-cawe, bagi-bagi kaos. Kaos itu apa dia bawa? Perangkat yang angkat kaos itu. Bansos, siapa? Perangkat yang angkat bansos itu. Udahlah, nggak usah. Aku pun pernah seperti kalian kok dekat sama Jokowi. Kalian sekarang begitu. Saya hanya ingin mengatakan, apapun Jokowi, kalian bilang 2 periode siapa yang dukung? PDI Perjuangan. Baik, sampai situ. Salah satu saya tanya sama Jokowi. Kalian aja sekarang masih sur sama dia. Baik. Tapi kami garis tegas. Manakala sudah mengkhianati PDI Perjuangan, kami tegak lurus kepada Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Baik, itu aja yang saya mau katakan. Ya. Jadi nggak usah bisa 2 periode wali kota, gubernur. Ya. Nyatanya gubernur di DKI, kalau kalian bilang pengaruh,
Kalah kok kami bikin. Nah, baik, tahan sampai di situ. Jadi begitu. Tahan sampai di situ, Terima Pak Ruhut. kasih ya. Ya, kita lihat bagaimana Prof. Ibnu melihatnya. Yang pertama adalah apakah memang murni ini karena penerimaan yang begitu besar dari masyarakat? Yang pertama, yang kedua, kenapa itu tidak berlaku di Jakarta, Prof. Ibnu? Ya, supaya agak tenang dikit kita masuk dari akademis ya. Oke, baik. Nah, ini karena tegang Prof. banget nih. Mantap, Jadi soal efek ini biasanya secara akademik dilihatnya, termasuk dalam komunikasi politik, itu ada faktor yang mempengaruhi dan ada faktor variabel kontrol namanya. Variabel yang mempengaruhi ini jarak dekatnya turunnya Pak Jokowi sebagai presiden 20 Oktober ke pencoblosan kan hanya 1 bulan kan, Ya. 27 November kan kemarin kan, masih dekat, jadi pengaruhnya masih kuat. Apapun resources yang dimilikinya, istilah Pak Prof. Kacung Marijan, resources kalau beliau kan perangkat nyebutnya, itu kita udah selesai di situ. Ya, jadi kedekatan ini masih ada aura di masyarakat, itu satu. Dua, variabel pengaruh yang mempengaruhi seorang menang juga seperti Prof. Marijan sampaikan juga tadi. Yang di endorse-nya memang sudah mengakar di masyarakat gitu. Ya, nah ini yang tidak mengakar di masyarakatnya ya tidak menang juga. Ini yang saya sebut dengan variabel kontrol. Variabel kontrolnya ini Jakarta gitu. Kalau memang semuanya ini menang di mana-mana, ya memang efeknya betul-betul dominan. Tapi kalau ada variabel kontrol artinya ya tidak murni endorse itu, ada variabel lain yang mempengaruhi. Buktinya Jakarta tidak kena tuh endorse gitu maksud saya. Jadi ada variabel pengaruh, ada variabel kontrol. Jadi maksud saya dengan adanya tidak efektifnya di Jakarta menjadi variabel kontrol asas endorse di tempat lain begitu. Jadi begitu cara mengukur kekuatan endorse itu gitu, di antaranya. Iya, apa yang membuat kemudian itu hanya berlaku di Jakarta? Jakarta jangan lupa pemilihnya kan tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Prof. Marijan, tingkat pendidikannya tinggi. Kedua Pak RK-nya orang Bandung, orang Jawa Barat. KTP-nya pun konon masih di Bandung. Betul. Saya yakin beliau kalau nyalon di Jawa Barat, Masya Allah mungkin tidak ada tandingnya kali ya. Gitu. Jadi faktor pemilihan rasional begitu menentukan. Itu satu. Begitu, kan? Kedua tidak mengakar di Jakartanya. Iya, disampaikan oleh Prof. Ibnu tadi. Iya, maksud saya begitu. Baik, nanti kita akan perpanjang lagi termasuk juga Pak Handoko bisa diberikan nanti pandangan. Karena dia disinggung sama Bang Ruhut. Karena ini kabarnya Jokowinya yang cawe-cawe. Tapi nanti silakan diberikan komentar setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Kita lanjutkan, silakan Pak Handoko untuk bisa diberikan pandangan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut bahwa ini tidak semata-mata karena penerimaan yang begitu besar dari warga masyarakat. Apalagi bicara Jawa Tengah tadi Bang Ruhut sudah berikan catatan bahwa ada cawe-cawe dari Pak Jokowi di sana. Menyebutkan mengenai bansos, begitu Bang Ruhut tadi kemudian bagi-bagi kaos dan sebagainya. Silakan Pak Handoko. Ya, ini kalau soal cawe-cawe ini kan selalu narasi yang saya pikir juga rakyat kita juga paham kok. Dan saya orang yang meyakini bahwa memang Pak Jokowi diterima dengan sangat baik di rakyat. Sehingga di mana Pak Jokowi punya concern tinggi, dalam pilkada kemarin beliau kan concern banget dengan Jawa Tengah. Sampai beliau kemudian berkeliling Jawa Tengah lah. Dan kemudian memberikan dampak yang betul-betul signifikan. Gap antara perolehan suara dari pasangan Lutfi Yassin dengan Andika Hendi ini cukup jauh. Jadi saya sekali lagi sampaikan bahwa itu adalah fakta politik yang terang benderang, meskipun kita semua juga paham tidak ada faktor yang tunggal, ya kan, bahwa bagaimana kemudian seperti disampaikan oleh Prof. Kacung Marijan tadi, bagaimana resources itu termanfaatkan segala macam lah. Juga ini yang juga kita bisa lihat di Jakarta, mana di Jakarta, tapi sebelum saya ke sana saya sampaikan bahwa Jakarta ini belum selesai ya. Jakarta ini belum selesai karena masih ada putaran kedua, kita masih menunggu hasil resmi dari pengumuman KPU. Nanti kita akan tunggu sama-sama, dan dari kami sangat meyakini bahwa kita akan masuk pada putaran kedua. Nanti ketika putaran kedua tentu semua variabelnya akan berubah, sehingga kalkulasi-kalkulasi juga akan berubah. Konsentrasi juga
teman aja di Jakarta karena yang lain sudah selesai. Maka nanti pertarungan putaran kedua saya yakin juga akan berbeda. Memang kemarin di Jakarta intensitas Pak Jokowi memang nggak terlalu tinggi, ya kan? Jadi di samping faktor-faktor lain yang juga disampaikan, makanya saya sampaikan nanti ini akan berbeda ketika kita nanti akan bertemu lagi dalam pertarungan di putaran kedua. Artinya Pak Handoko, kalau memang di Jakarta ada putaran kedua, Pak Jokowi mau turun gunung nih Pak Handoko? Ya saya yakin dengan posisi Pak Jokowi yang kemarin secara terang benderang mendukung Ridwan Kamil Suswono, cuman memang secara intensitas karena harus membagi concern juga beliau, kita semua bisa melihat bahwa concern beliau terutama di Jawa Tengah. Nanti ketika semuanya hanya terkonsentrasi pada urusan Jakarta, saya yakin juga pertarungan akan berubah, matematikanya akan berubah ini. Gitu loh, variabel-variabel baru akan muncul seperti itu. Baik, Prof Marijan, bicara mengenai Jakarta, kita bergeser. Kalau tadi dikatakan soalnya Pak Handoko sudah membuka, ini yakin betul Pak Handoko ini akan melaju menuju putaran kedua. Ada variabel yang berubah, kemudian konsentrasi juga akan terpusat menuju Jakarta, bahkan rela kalau Pak Handoko bilangnya Pak Jokowi akan turun gunung. Apa yang bisa membuat perubahan? Apakah kemudian para pemilih rasional bisa digoyang kalau kemudian Pak Jokowi ini turun gunung, Prof Marijan? Ya, pertama begini, memang perhitungan resminya kan belum selesai ya. Betul. Kalau di quick count kan sudah sangat mendekati Pak Pram menang gitu. Tapi kita tunggu apakah ada putaran kedua atau tidak. Memang ada putaran kedua ini juga ada pertimbangan lain, misalnya adalah pemilih yang tadinya itu mendukung calon independen sekitar 10% itu mau kemana? Jadi ini juga saya kira berpengaruh. Nah, kalau misalnya pemilihnya ini lebih banyak masuk ke Pak Pramono, ya akan dikonfirmasi Pak Pramono yang akan menang. Tapi kalau pemilih dari calon independen itu cenderung ke Pak RK, nah ini ada lain itu. Nah, di samping itu juga tergantung pada intensitas juga penggunaan resources ya ke sana. Memang ada benar juga yang Pak Handoko tadi bahwa ini kan hanya Jakarta yang ada kemungkinan putaran kedua, yang lain kan enggak. Karena di Jakarta khusus, di mana calonnya itu harus memenangkan 50% dari perolehan suara. Nah, kita lihat saja apakah penggunaan resources bermanfaat atau tidak, atau memang ada penolakan yang cukup tinggi kepada Pak Jokowi juga bisa jadi terjadi. Kan? Untuk terutama sekali adalah pemilih-pemilih yang rasional. Jadi ini tergantung pada dua pihak ini mau memanfaatkan pemilih yang rasional itu, pemilih yang mungkin awal masih mengambang, dan jangan lupa di antara pemilih itu kemarin itu nggak nyoblos. Kan ada sekitar 30% lebih ya pemilih yang nggak nyoblos. Nah itu apakah akan ikut memilih apa enggak? Sampai 40%, lebih dari 40%, Prof. Nah, apalagi 40% ya, 40% lebih itu. Ya. Betul. Nah ini juga tergantung apakah itu bisa diajak ya untuk memilih, atau golputnya malah tambah tinggi. Oke. Ya, ini menarik. Bang Furkon juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini. Jangan-jangan kalaupun nanti putaran kedua masuk, Bang Furkon, Pak Jokowi turun juga masih belum bisa. Tadi Prof Marijan juga sudah memberikan kisi-kisi. Masih ada potensi loh kalau ternyata kemudian pemilih rasional Jakarta menolak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di sini untuk mendorong kemenangan dari pasangan Ridho ini, Bang Furkon. Oke, sebenarnya tadi Pak Kacung Marijan ya juga sudah menjelaskan banyak variabel. Nanti cuman waktu kita kan pasti pendek ini ya. Untuk konteks Jakarta, satu hal ya kalau publik mencermati, kalau kita semua mencermati, itu Mas Pram itu menggunakan narasi keberlanjutan. Yang sebenarnya itu adalah narasi yang diusung oleh Kim. Itu teknik asosiasi Mas Pram yang akhirnya juga bisa mempenetrasi pemilih mungkin ya. Dan itu tetap asosiasinya ke Pak Jokowi. Jadi saya kira variabel itu juga tidak bisa diingkari. Yang kedua, saya ingin mengajak publik untuk melihat ini jauh lebih ilmiah dan lebih konstruktif, Mbak. Agar politik tidak hanya sekedar like-dislike, tidak hanya sekedar fans boy, tapi betul-betul bisa melihat dia sebagai suatu konstruksi ilmiah di dalam perkembangan demokrasi kita.
apa yang terjadi antara PDIP misalkan dengan Pak Jokowi, kita lihat ini adalah sebenarnya vis-a-vis antara politik eksistensial dengan politik kebersamaan. Ya kita tahu ya ketika Pak SBY jadi presiden, Ibu Mega tidak mau datang pelantikan. Ketika Pak Prabowo dilantik, ya Pak Ganjar juga tidak hadir. Ketika dikonfirmasi media katanya menunggu keputusan partai. Artinya dia tidak hadir atas keputusan partai, dalam hal ini mungkin komando dari Ibu Mega misalkan, ya kan. Itu politik-politik eksistensial semacam itu sudah tidak ada tempatnya di masyarakat kita hari ini. Masyarakat sudah sangat cerdas. Jadi politik eksistensial itu apa ya, sudah ketinggalan zaman lah kira-kira. Masyarakat jauh lebih wise daripada para elit-elit ini. Nah, hal yang berbeda ditampilkan oleh Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi menang, Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo. Dan itu menjadi contoh tauladan bagi seluruh dunia. Ditanyakan oleh seluruh pemimpin bangsa di seluruh dunia ketika bertemu dengan Pak Prabowo maupun ketika bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi, hal yang sangat berbeda sekali. Di Kimi pun sama. Pak Jokowi dan Pak Prabowo komit untuk merangkul semua. Bahkan PDIP pun tadinya mau dibukakan pintu untuk bergabung dengan Kim. Tapi karena politik eksistensial ini, akhirnya tidak terjadi kebersamaan. Padahal Indonesia saat ini membutuhkan kebersamaan, membutuhkan persatuan nasional untuk menghadapi tantangan global yang sedemikian pelik hari ini. Jadi musim polarisasi, musim politik eksistensi, itu sudah tidak laku lagi. Masyarakat sudah berkembang kepada politik kebersamaan, persatuan, lebih wise, lebih menerima keberagaman. Masyarakat tidak mau lagi diadu domba dengan politik ayat dan mayat, misalkan, ya kan. Kalau kemarin Mas Anies kemudian dipakai di Jakarta sebagai untuk mengendorse Mas Pram, itu lebih kepada pemanis saja menurut saya. Ya kan, pemanis. Karena apa? Mas Anies, Pak Ahok ini kan dua orang figur yang sebenarnya di PHP sama PDIP. Yang tadinya mau dicalonkan nggak jadi. Akhirnya Mas Pram lah yang di ujung. Tiba-tiba kemudian Mas Anies di ujung sekali, ya berusaha mengendorse. Itu politik pemanis saja untuk menyelamatkan marwah gitu ya. Ya, tapi yang perlu kita lihat yang tadi Mbak, ya yang tadi bahwa politik eksistensial dengan politik kebersamaan itu vis-a-vis hari ini. Ya, politik jumawa dengan politik persatuan nasional itu akan vis-a-vis hari ini. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Ada pandangan tapi Prof. Ibnu mengenai hal ini? Ya, tadi sudah disampaikan mengenai politik eksistensial juga disinggung. Dan politik kebersamaan. Kalau itu kuncinya, ya semua ini kebaikan Pak Prabowo. Kalau begitu. Karena Pak Prabowo dalam tidak segera mengganti atau bahkan merangkul perangkat-perangkat yang selama ini dekat dengan Pak Jokowi. Coba bayangin, kalau kemarin begitu kabinet Pak Prabowo itu dibentuk, mantan presiden, orang-orang yang mantannya Pak Jokowi itu ditiadakan, udah nggak ada endorse efektif. Begitu yang dimaksud dengan resources, dengan yang disebut dengan perangkat tadi. Jadi kalau ngomongin politik kebersamaan, kita harus lihat faktor Pak Prabowo yang menyebabkan endorse itu masih didengar, karena resources dan perangkat masih jalan. Karena itu masih dibiarkan oleh Pak Prabowo kan. Karena orang-orang Pak Jokowi kan masih diajak dalam kabinet. Pejabat-pejabat terasnya belum ada yang diganti kan, begitu. Baik, dan ini untuk merangkul kebersamaan ini bagaimana kemudian di Jakarta jika terjadi putaran kedua. Tapi nanti Prof. Ibnu termasuk juga ini politik eksistensial yang disinggung tadi oleh Bang Furkon. Ini yang kemudian membuat PDIP semakin merugi, begitu catatannya. Tapi nanti silakan diberikan tanggapan Bang Ruhut. Tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Ikan perbincangan langsung saja ditanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Furkon tadi, Pak Ruhut, bahwa ada politik eksistensial ini yang kemudian juga malah merugikan PDIP, bahwa sekarang masyarakat ini lebih senang bahwa adanya sosok yang merangkul semuanya, yaitu dicontohkan oleh Pak Jokowi. Begitu menurut Bang Furkon. Silakan Pak Ruhut. Sama Furkon, saya hanya mau mengatakan kaitan dengan kami PDIP, istimewa Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, aku mohon Furkon, jangan kau ajari ikan berenang. Beliau seorang negarawan, beliau tahu. Saya udah tegas mengatakan, kami kemenangan hat-trick. Anda belum pernah ada duduk di Senayan loh, ingat itu. Ya, belajar aja dulu. Ini semua kuncinya dan kami bangga. Kami bangga dengan Pak Prabowo. Jujur saja, Pak Prabowo membuka pintu sedemikian lebar kepada siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Kan itu. Tapi untuk Pak Prabowo, saya
bukan pendukung Anda, tapi langkah-langkah Pak Prabowo sekarang saya angkat topi. Aku mohon dengan kerendahan hati, waspada, waspada, waspadalah. Waspada apa, Bang? Ini penting. Sampai 3 kali itu waspadanya waspada apa? Itu yang saya katakan, ya. Kadang-kadang rakyat di bawah tanya, kok jarang Pak Prabowo tampil, kok lebih sering yang kedua. Itu yang saya katakan, waspada itu. Tapi percayalah, Pak Prabowo itu orang hebat. Hubungan juga dengan Ibu Megawati Soekarno Putri masih sangat baik. Dan kami, PDI Perjuangan, jujur, kami diajarkan siap menang, siap kalah. Baik. Walaupun kami kalah, dan kami bukan pendukung Pak Prabowo, selama Pak Prabowo on the track, kami tetap akan mendukung. Dan kami bangga dengan Pak Prabowo. Jadi nggak usah khawatir, bicara semangat kebersamaan. Ibu Megawati itu mengajarkan kami. Kami bersama dengan semua partai kok. Kami bersama. Baik, tapi walaupun mau mencoba kami sendiri, no problem. Jakarta sudah kami buktikan. Nah ini bicara Jakarta, bicara Jakarta juga Bang Ruhut, nyambung nih. Karena tadi Pak Handoko ini masih punya keyakinan bahwa akan melaju menuju putaran kedua. Kalau seperti ini semua konsentrasinya beda, terarah. Wah hati-hati, ini yang harus waspada. Jangan-jangan Mas Pram dan Bang Dul nih kalau gini, kalau ada putaran kedua nih. Saya gini, orang yang bicara itu selalu apa yang ada sekarang di depan mata kita. Kami DKI menang kan, jadi jangan ada berpemikiran nanti akan ada putaran kedua. Kayak dukun aja kalian. Kalian bukan dukun, ya. Apalagi mau dibilang dukun politik. Di Senayan aja nggak ada. Nggak ada di Senayan. Kami jelas kok partai pemenang. Ya, kami menguasai semua kok. Tapi bicara Pak Prabowo, kami juga hormati. Saya Ruhut Pol Taksitompul juga mendukung. Hasto pun sekjen saya mendukung Pak Prabowo. Kami semua mendukung. Tapi wajar dong kami minta ya, jangan kita ya, tadi profesor nih baik sekali mengatakan. Baik sekali. Ini guru kita nih apalagi dari UI. Termasuk alma mater anak saya juga ya. Jadi betul ya, tapi ingat Pak Prabowo itu orang pintar. Dia hanya melihat peta politik 100 hari kerja saja. Tapi nanti kita tunggu. Jadi filosofi Jawa melihat politik ini sekarang, saya mohon ojo ke susu, Gusti mboten sareh. Yang ngomong ini orang Batak. Terima kasih. Maksudnya apa Bang kalau dikaitkan dengan pilkada serentak nih apa? Apa yang kemudian ojo ke susu ini apa? Ojo ke susu ini kan nanti putaran kedua itu kan udah ojo ke susu. Ngeri kali. Yang jelas kami menang. Tapi kalau ini pasangan 03 juga sudah ke susu memproklamirkan untuk menang satu putaran nggak ke susu. Itu kan susu kalau yang itu. Ya faktanya menang. Kan saya orang hukum. Selalu bukti autentik. Saya nggak mau katanya menghayal-menghayal. Saya nggak mau. Sekarang yang menang namanya Pramono, namanya Rano Karno. Dikatakan tadi memakai Kim kelanjutan. Siapa mensekap 2 periode Pak Joko Widodo yang kalian bilang sukses itu? Pramono Anung. Baik, ya, baik. Bukan kader PSI atau kader lain. Kader PDI Perjuangan termasuk Jokowi juga kader kami, tapi ngebalelo, ya udah, nggak ada masalah bagi kami. Cukup sekian, terima kasih. Sepertinya di waktu yang tersisa kami hanya bisa memberikan kesempatan untuk masing-masing narasumber lainnya memberikan kalimat penutup. Pak Handoko terlebih dahulu, yang ketawanya sepertinya lebar. Kalau melihat katanya ojo ke susu Pak, saya juga tanya, jangan-jangan pasangan 03 juga ke susu nih, kemudian mengkomenkan diri. Silakan Pak Handoko. Jadi sekali lagi untuk Jakarta ya. Untuk Jakarta itu kita tunggu pengumuman resmi. Ya. Kata di kami itu nanti kita akan ada putaran kedua lah kira-kira begitu. Tapi saya tergelitik juga untuk komentari Bang Ruhut soal waspada tadi itu juga sama. Masa kemudian kita mengajari Pak Prabowo soal itu, dan itu saya pikir itu adalah narasi pecah belah ya, seolah-olah kemudian kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan menimbulkan ancaman. Jadi saya pikir itu narasi yang nggak perlu. Jadi kita kembali lagi bahwa kita perlu memang hari ini saya setuju dengan Mas Furqon bahwa
hari ini kita memang politik kolaboratif yang memang lebih bisa diterima, siapa yang dekat dengan rakyat, siapa yang kemudian nampak dan terbukti bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat, itulah yang kemudian menjadi panutan rakyat, dan itu ada di Pak Jokowi. Begitu Mbak Putri, terima kasih. Baik, Pak Bang Furkon juga, silakan penutup Bang Furkon. Iya, saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Mas Handoko bahwa apa yang disampaikan Bang Ruhut tadi, kosakata yang digunakannya itu tendensius ya, tendensius menjebak, mengadu domba memang. Dan ini khas buzzer-buzzer yang banyak sekali coba mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mengadu domba kebangsaan dengan agama misalkan dan seterusnya. Saya kira itu udah nggak laku lagi. Itu sudah di belakang itu. Kita menatap masa depan. Masa depan ini membutuhkan persatuan nasional. Ya, Indonesia membutuhkan persatuan nasional untuk menyongsong masa depan Indonesia emas gilang gemilang. Apa yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu adalah sebuah ketauladanan persatuan nasional, ya, kebersamaan, merangkul semua pihak, tidak berjarak dengan rakyat, dan ini adalah implementasi langsung dari sila ketiga persatuan nasional tadi. Persatuannya tidak hanya antar kelompok, tapi antara penguasa dan rakyat tidak berjarak. Itu disimbolkan dengan pohon astana ya, orang mengenalnya pohon beringin, tapi yang mengusulkannya Raden Mas Ngabehi Purbacaraka itu spesifik menyebutnya pohon astana. Pohon di mana raja dan rakyat itu ngariung bersama membicarakan persatuan bersama, urusan-urusan bersama, membicarakan hajat hidup bersama. Jadi persatuan nasional itu dimensinya begitu luas. Dan tolong kepada Bang Ruhut dan teman-teman, jangan rusak atmosfer persatuan nasional ini. Politik pilkada, pilpres, pileg itu sementara. Tapi laju bangsa menatap masa depannya, ini adalah kepentingan bersama yang tidak boleh rusak gara-gara adu domba, dikotomi dan polarisasi. Saya kira gitu. Bersama kita songsong masa depan Indonesia. Baik, selanjutnya juga Prof. Kacumarijan, silakan penutup Prof. Kacumarijan. Masih semua mantan presiden jelas punya pengaruh. Tapi bagaimana pengaruh itu digunakan tentu saja tergantung pada masing-masing calon itu. Dan hari ini kita lihat Pak Jokowi masih menggunakan pengaruhnya itu. Tetapi the working of the pengaruh itu tergantung pada masing-masing daerah. Jadi ada yang cukup bagus, ya seperti Jawa Tengah, mungkin Sumatera Utara, tapi yang belum kelihatan adalah di Jakarta. Jadi kenapa? Karena memang ada variabel yang berbeda-beda antara satu sama lain, ketokohan dan lain-lain. Karakter masyarakat juga berbeda-beda. Jadi itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Baik, terakhir juga Prof. Ibnu, silakan. Ini kan baru 20 Oktober, ini 20 akhir November, baru sebulan lebih ya. Jadi ini kan masih berjalan ya. Saya belum melihat seperti apa akan ke depan idiosinkrasi dari kepemimpinan Pak Prabowo, belum lihat. Tapi yang jelas sekarang yang kelihatan akomodatif kan, sehingga pengaruh Pak Jokowi masih begitu besar. Karena kan sekali lagi orang-orang Pak Jokowi masih ikut dalam rombongan kabinetnya Pak Prabowo. Saya tidak tahu nanti kemudian hari Pak Prabowo akan terus memperbaiki mesin politiknya, mesin birokrasinya, menjadi dream team-nya beliau seperti apa kan kita masih nunggu. Kalau dream team kemudian mungkin ada potensi menyisihkan kemudian. Boleh jadi kalau misal target-target pembangunan nasional yang diarahkan ke 2045 Indonesia emas, peningkatan gizi, lalu pendidikan dan sebagainya oleh beliau dikawal sehingga membutuhkan orang-orang yang dianggap dream team-nya beliau, yang lain bisa diganti kan, dan itu hak prerogatif presiden kan begitu. Nah itu kan saya tidak bermaksud mendikotomi, ini kan proses yang wajar. Itu juga yang dilakukan dulu oleh presiden-presiden terdahulu gitu. Dia membentuk dream team-nya sendiri gitu. Baik. Itu yang namanya memang pemimpin harus punya dream team-nya. Kalau nggak punya dream team-nya ya nggak bakalan tercapai ininya, critical mass-nya itu. Oke, ya, jadi Profesor ini benar. Kenapa ini semua terjadi selama belum terbongkar? Ditutup-tutupi siapa? Fufu Fafa. Hahaha. Ini tetap rame. Dan jangan ajari kami mengenai nasional. Ya. Kami partai nasional. Baik. Dari zaman Indonesia ini merdeka. Tapi kita bicara mengenai selama itu
Ini yang Baik. dikatakan Profesor tadi. Apapun ya, Pak Prabowo kami dukung dan dia perlu punya dream team. Baik, tapi kita Kami arahkan bangga ke lihat Pak pilkada Prabowo. serentak saat ini, begitu Bang? Kaitan dengan pilkada ini, tolong untuk Jakarta, aku ikuti aluran pikiran kalian. Walaupun nanti harus 2 periode turun mau cawe-cawe, hati-hati, rakyat marah. Terima kasih, selamat malam. Oke, satu lagi Prof Ibnu, mungkin juga singkat. Apa yang bisa kita tunggu nanti jika memang betul Jakarta ini ada 2 periode, Prof Ibnu? Kita lihat di faktor tengah tadi ada pemilih rasional yang kun, ya kan? Yang memberikan suaranya kepada Dharma Pongrekun dan Prof Tunggu Wardana. Kacung tadi ada yang, dan juga jadi berita juga hampir 40% yang golput belum milih ya kan. Nah ini masih dinamis di situ saya kira. Jadi faktor endorse, faktor yang lain saya kira masih di kalangan yang ke rasional, pemilih rasional itu biasanya nggak begitu inilah, memang nggak begitu efektif biasanya. Karena mereka udah independen kan, akan menentukan sendiri pilihan. Mungkin didengar, dibaca, tapi karena pemilih rasional, aku yang memutuskan deh begitu. Baik, begitu. Ya. Kita masih menunggu tentunya bagaimana penghitungan berjenjang terus dilakukan oleh KPU. Seperti apa hasilnya? Betulkah kemudian pasangan-pasangan ini yang diusung oleh Kim Plus termasuk yang diberikan rekomendasinya oleh mantan Presiden Jokowi betul-betul seperti dengan hasil quick count, betul-betul melaju dan juga mendapatkan suara terbanyak, termasuk Jakarta yang bikin penasaran 1 putaran atau 2 putaran. Yang sebelah saya yakin 1 putaran, tapi kalau Pak Handoko ini yakin akan ada putaran kedua, kesempatan kedua. Kita tunggu bersama. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Bang Furkon terima kasih, kemudian juga Pak Handoko terima kasih, sama-sama, semua salam. Prof Kacung Marijan terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung memberikan pandangan dalam forum ini. Prof Ibnu terima kasih sudah berkenan datang. Bang Ruhut terima kasih. Jangan pening-pening ya. Jangan pening-pening. Nanti kita akan bahas tema-tema lainnya.